A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rasulullah pernah bersabda, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Diriwayatkan oleh hadis Bukhari. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Bapak akan berceramah tentang wabah COVID-19 sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Bapak menceritakan tentang COVID-19, Bapak ingin ceritakan terlebih dahulu bahwa bukan pada masa sekarang saja adanya wabah penyakit. Zaman Nabi dan sahabatnya pun pernah dilanda yang namanya wabah penyakit. Bapak akan ceritakan dua wabah penyakit yang menimpa pada zaman Nabi dan pada zaman sahabat Nabi. Yang pertama, wabah kusta, yaitu terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi zaman dahulu kala ada sebuah penyakit yang paling ditakuti oleh semua manusia, dan itu sangat menular dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit itu adalah kusta. Sebagai penyakit kulit yang dimana penderitanya mengalami bercak-bercak merah pada kulit. Penderita juga mengalami mati rasa, tubuhnya melemah dan berubah bentuk. Wabah kusta juga terjadi di daerah Arab dan belum ditemukan obatnya. Kusta baru diteliti dan ditemukan pada tahun 1873, namun penyakit ini sudah ada sebelumnya. Sebelum ditemukan, kusta belum ada obatnya. Nah, isolasi atau lockdown atau pembatasan sosial yang sekarang kita lakukan itu juga terjadi dulu pada zaman Rasulullah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi penularan penyakit. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, hadis Rasulullah, Bapak ulangi lagi. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah itu di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis tersebut menjelaskan bahwa jika sedang terjadi wabah, kita tidak boleh keluar dari wilayah wabah. Sebab akan sangat berpotensi menularkan ke wilayah yang lainnya. Begitupun sebaliknya, apabila di daerah lain ada yang terkena wabah, lebih baik kita menjaga jarak agar tidak datang ke daerah tersebut, agar tidak langsung tertular oleh penyakitnya. Jadi, hal yang sedang kita rasakan saat ini memang dulu diterapkan juga oleh Rasulullah. Ya, kita sekarang belajar di rumah, bermain di rumah, orang tua kita bekerja di rumah, semata-mata karena memang untuk mengurangi penularan penyakit COVID-19 ini. Apalagi WHO yang kita kenal sebagai Organisasi Kesehatan Dunia sudah
menyebutkan bahwa COVID-19 ini adalah wabah atau pandemik yang sangat berbahaya. Yang kedua, Bapak ceritakan juga pada zaman Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab juga meniru apa yang diterapkan oleh Rasulullah, yaitu membatasi wilayahnya, menutup wilayahnya, atau zaman sekarang disebutnya dengan lockdown. Jadi suatu hari Umar bin Khattab bersama sahabat-sahabatnya melakukan perjalanan menuju Syam. Sebelum memasuki Syam, di perbatasan mereka mendengar sebuah kabar tentang wabah penyakit kulit yang menyakiti wilayah tersebut. Penyakit kulit ini namanya wabah Ta'un Amwas. Penyakit menular yang menyebabkan benjolan di seluruh tubuh. Benjolan yang terus tumbuh hingga pecah, membuat penderita mengalami pendarahan hingga sampai kematian. Beberapa waktu kemudian, Gubernur Syam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, datang menemui rombongan Umar di perbatasan. Terjadilah percakapan antara para sahabat dengan Umar. Akhirnya mereka bersepakat untuk mengikuti hadis Nabi untuk tidak masuk ke daerah Syam yang sedang mengalami wabah dan kembali pulang ke Madinah. Syam saat itu diberlakukan lockdown. Ya, setiap beberapa waktu sekali Abu Ubaidah mengabarkan situasi kondisi yang terjadi di sana kepada Umar bin Khattab. Satu persatu sahabat Umar meninggal saat wabah. Hingga tercatat sekitar 20.000 orang yang wafat karena wabah Ta'un Amwas yang tadi Bapak sampaikan. Jumlahnya hampir separuh dari penduduk Syam, termasuk di dalamnya ada Abu Ubaidah. Posisi gubernur kemudian digantikan oleh Amr bin As, sahabat Umar. Amr bin As memerintahkan kepada penduduk Syam untuk saling berjaga jarak agar tidak saling menularkan penyakit dan berpencar dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Penularan penyakit kusta pun dapat diredam dan Syam kembali normal. Saat ini kita sedang mengalami hal seperti itu. Kita sedang menjaga jarak dengan semua orang. Kita tidak lagi berkerumun. Kita tidak lagi ada di suatu tempat yang diharuskan banyak orang seperti tempat-tempat umum. Karena kita salah satunya merefleksikan diri dengan cara Rasulullah mengatasi wabah tersebut. Ya, kita harus mengisolasi diri, bersabar dan sholat di rumah agar wabah ini segera selesai. Lockdown zaman Nabi memiliki prinsip untuk masyarakat tidak keluar dari zona wabah, serta menghimbau kita untuk menjaga jarak dari wilayah atau orang yang terinfeksi agar tidak menular. Pencegahan penularan wabah saat ini juga diiringi dengan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan, sehingga angka kematian dapat ditekan. Namun di sisi lain, apabila lockdown tidak dilakukan atau tidak seperti sekarang kita lakukan, tetap sekolah, tetap berkerumun, tetap ke tempat-tempat umum, pasti sangat berpotensi penularan semakin banyak. Ya. Sedangkan kita tahu sendiri
fasilitas kesehatan yang terbatas. Jika pasiennya banyak, mungkin akan tidak terurus ya, tidak diurus pasiennya, sehingga akan terjadi angka kematian yang sangat tinggi. Nah, itu cerita tentang wabah penyakit di masa Rasulullah dan di masa Umar bin Khattab. Sekarang Bapak jelaskan hal-hal apa saja, kiat-kiat apa saja yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus corona ini. Yang pertama, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Virus corona adalah makhluk ya, sama dengan kita, makhluk ciptaan Allah. Ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah yang menciptakannya. Oleh karenanya, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Seperti yang dijelaskan atau ada dalam surat Yusuf ayat 64 yang artinya, maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. Yang kedua, berikhtiar melakukan pencegahan. Saat ini kita belajar di rumah adalah salah satu ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Agar kita tidak tertular oleh penyakit. Karena apabila kita tertular oleh penyakit ini, bisa saja kita juga akan menularkan ke orang lain. Ke keluarga kita, ke tetangga kita, ke saudara-saudara kita, dan semakin banyak lagi yang tertular. Tentunya sebagai seorang manusia kita juga harus berikhtiar ya, dengan melakukan usaha-usaha pencegahan virus ini agar tidak menular kepada orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar dalam skala individu atau perorangan bisa dilakukan dengan cara-cara yang dianjurkan, seperti rutin menjaga kesehatan kita, rutin mencuci tangan, rutin memakan makanan yang baik, memakai masker, tidak keluar rumah apabila benar-benar ada hal yang harus diurus, baru bisa keluar rumah ya. Apapun ikhtiarnya, kita harus lakukan agar penyakit ini tidak menular semakin banyak. Ikhtiar dalam skala besarnya yaitu dilakukan dengan cara pencegahan virus ini, yaitu melakukan isolasi kepada mereka yang terkena virus atau mereka yang tercurigai terkena virus. Apabila ada yang sakit, seperti gejala-gejala yang ada pada COVID-19 ini, sebaiknya mengisolasikan diri di ruangan sendiri ya. Agar apa? Agar apabila kita benar-benar positif, ya kita tidak akan menularkan ke orang lain. Dan selama isolasi itu kita akan mengetahui kita benar sakit COVID ini atau hanya flu atau kurang enak badan saja. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, apabila kalian mendengar tentangnya di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Dan bila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk lari daripadanya. Nah, ini juga panduan kita agar kita bisa mengisolasikan diri saat wabah ini terjadi.
Yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, pada akhirnya kita semua serahkan kepada Allah. Kita serahkan, kita bertawakal kepadanya, karena hidup dan mati kita tentunya ada pada tangannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Dan perlu kita ketahui bahwa seorang hamba akan tetap hidup bila mana memang ajalnya belum datang. Bahkan bila ia kena virus corona itu sendiri, atau virus lainnya yang lebih ganas daripada virus corona, namun bila memang sudah ajalnya, jangankan virus atau yang lebih dari itu, bahkan digigit semut pun seseorang bisa mati jikalau memang ajalnya telah tiba. Ajal seseorang pasti datang, kita semua pasti akan mati. Namun pertanyaannya adalah apakah yang telah kita persiapkan dari amalan soleh yang menyambut ajal kita tersebut. Semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Yang keempat, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena ialah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya. Seperti yang Nabi sabdakan, yang artinya sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, maka ia menciptakan penyembuhnya, maka berobatlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, itu adik-adikku, anak-anakku sekalian, dengan kejadian peristiwa ini yang kita tidak harapkan, kita tidak inginkan, mudah-mudahan menjadikan suatu pelajaran untuk kita bahwa apa yang diperintahkan oleh pemerintah untuk berada tetap di rumah semata-mata karena kita sedang berikhtiar agar penyakit ini tidak menular semakin banyak. Sebab itu berdiam dirilah di rumah, tidak perlu keluar rumah, apalagi sekarang sedang berpuasa. Coba belajar di rumah, mengaji di rumah, dan lakukan hal positif di rumah. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kehidupan kita semua, dan penyakit ini Allah angkat kembali agar kita bisa hidup normal seperti sedia kala, dan kita bisa bertemu lagi di sekolah dengan teman-teman, dengan guru, dan warga yang lainnya, dengan tetangga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.